Kalau Anda tidak mengerti bagaimana cara membaca Alkitab, habis Anda, saudara. Anda akan bingung nanti diputar balikan. Tadi ya ayatnya ya disuruh bunuh Amalek dimanapun mereka berada, bunuh istrinya, anaknya, semua anak kecil, orang tua, ternak-ternak, bunuh semua, saudara. Wah, ajaran sadis dan kejam ini. Anda harus mengerti bagaimana cara membaca Alkitab. Kita orang Kristen ya punya perjanjian lama ya. Kita punya perjanjian lama dan kita punya perjanjian baru, saudara. Ketika Anda membaca perjanjian lama, sadis, saudara, bunuh. Wah, isinya bunuh. Berzina, rajam pakai batu. Homoseksual, rajam pakai batu. Begitu Anda baca perjanjian baru itu beda. Nah, masalahnya pendeta-pendeta Anda salah kaprah. Dia ngajar dari perjanjian lama tanpa dia membatalkannya. Ya. Sehingga Anda disuruh perpuluhan. Ya kan? Perjanjian lama suruh Anda perpuluhan, perjanjian baru nggak ada, saudara. Itulah gunanya perjanjian baru. Kalau Anda perpuluhan, maka Anda harus bunuh homoseksual, saudara. Bunuh yang zina dan homo. Jadi Pak Gilbert itu yang ngajari perpuluhan, maka dia harus bunuh semua jemaat yang berzina dan homoseksual. Itu Niko, itu Philip Mantova ngajari Anda perpuluhan dari perjanjian lama, maka dia harus bunuh semua jemaat yang berzina dan homoseksual. Harus dibunuh, saudara. Ayatnya jelas, bunuh, saudara. Yang berzina itu harus dibunuh. Ya. Ya, kalau ada orang-orang yang berzina, orang-orang peramal yang ini berzina dengan bertanya kepada mereka, kalau ada orang yang masih main kuamnya baca horoskop, bunuh, saudara. Harus dibunuh, saudara. Wah, kita itu harus bunuh tuh orang jemaat yang pakai masih horoskop itu. Ya, lihat ayat 10. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, ya, apalagi yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pasti keduanya dihukum mati. Maka harusnya Gilbert berkata, ya berarti dia juga harus dibunuh, karena si Gilbert ini kan pernah dituduh berzina dan kasusnya nggak selesai. Ya dia harus dibunuh, saudara. Gilbert sendiri harus dibunuh, ya kan? Maka semua pendeta GBI itu yang berzina harus dibunuh, saudara. Itu pendeta GBI itu banyak yang berzina, saudara. Ya kan? Akhirnya cuma diskor 1 tahun. Harusnya dibunuh, saudara. Karena mereka melakukan perpuluhan yang ada di dalam perjanjian lama. Mereka masih melakukan perjanjian lama, berarti mereka harus bunuh semua pendeta-pendeta yang berzina, dibunuh pakai lading, saudara. Ini dibunuh pakai ini bunuh, saudara. Rajam pakai batu. Beneran dibunuh, laki-laki perempuan dirajam pakai batu atau dibunuh, pokoknya harus dibunuh pokoknya. Tapi kan enggak kan? Karena ayatnya pilih-pilih, jadi kacau ini pengajaran gereja sekarang, saudara. Pilih-pilih ayat. Bila seorang laki-laki tidur dengan menantunya perempuan, pastilah keduanya dihukum mati. Muhammad harus dibunuh. Kalau Muhammad masih mau mengajarkan perjanjian lama, ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi, maka Muhammad harus dibunuh karena dia meniduri menantunya sendiri. Iya kan? Muhammad harus dibunuh, saudara. Ya, saya udah mati ya. Kalau nggak pasti saya bunuh, saudara. Saya udah mati. Seorang laki-laki tidur dengan menantunya perempuan, Muhammad, saudara, pasti keduanya dihukum mati. Ya. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara bersetubuh dengan perempuan, homoseks itu loh, homoseks, LGBT,
dibunuh. Maka Gilbert sama Philip Mantova sama Niko semua jemaatnya orang-orang GPDI yang homoseks kudu dibunuh, saudara. Harus dibunuh. Kamu perpuluhan, kamu kudu bunuh yang beginian. Jangan pilih-pilih sendiri ayatnya. Ya, yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Ya. Ya, yang lain-lain mah nggak tega ya, masa berkelamin dengan seorang, bila berkelamin dengan seekor binatang pasti dihukum mati. Dihukum mati, bukan dipenjara, dibunuh, saudara. Itu yang orang-orang Islam itu, yang si Suma itu, yang suka berkelamin sama kambing itu, harus dibunuh, saudara, karena dia berkelamin dengan kambing. Si Suma itu harus dibunuh. Ya, perempuan yang menghampiri binatang apapun harus dibunuh. Itu aturannya, saudara. Dan seterusnya ya. Nih, bila seorang laki-laki tidur dengan perempuan yang lagi menstruasi, jadi ia menyingkap perempuan dan membuka tutup leleranya perempuan itu dan membiarkan tutup leleranya disingkapkan, keduanya harus dilenyapkan, dibunuh, saudara. Anda kalau perempuan lagi menstruasi, so Anda menghampiri, ya, Anda mau berseks ya sama dia, harus dibunuh, saudara. Harus dibunuh. Ya. Dan seterusnya. Oh, ngeri, saudara. Gimana tuh Gilbert? Kamu ngajarin perpuluhan kan, ngambil ayatnya selalu dari perjanjian lama kan? Ini perjanjian lama. Anda ngambil ayat perpuluhan kan dari perjanjian lama kan? Imamat 20 ini perjanjian lama. Anda ngambil perpuluhan kan dari imamat kan? Imamat ini perjanjian lama, saudara. Anda tidak melakukannya, gimana dong? Ayo. Anda sadar nggak? Nggak sadar. Karena Anda kan mau dagang, mau nipu umat kan? Gilbert. mumet diskon wes. Kalau Anda melakukan satu, jangan abaikan yang lain. Ya, di ayatnya. Karena Anda nggak ngerti cara baca Alkitab, makanya saya bilang ini Gilbert ini lulusan Petamburan. Bagaimana sih? Anda ngerti, nggak diajarin nggak sih cara baca Alkitab yang benar? Nggak diajarin. GBI, wah, jangan cuma ngumpulin duit doang loh. Anies lagi, GPDI itu pendukungnya Anies. Oh, Anda harus dibunuh loh itu loh. Jemaatmu itu dibunuh semua, itu gimana itu? Repot, runyam itu. Bahkan kalau Anda ngelihat ya di kotamu ada yang homoseks, sudah dibunuh. Bukan cuma di jemaatmu saja, di kotamu, di tengah bangsanya, bangsa Indonesia. Di tengah-tengah bangsa Indonesia loh, Anda kalau ada homoseks, Anda kudu bunuh loh. Ya, itu yang semua di Alexis juga harus dibunuh semua, itu yang di Alexis itu. Ya, termasuk pendeta-pendeta GPDI sama GPI yang berzina itu harus dibunuh. Malah cuma diskor 1 tahun. Goblok pendetanya. Nah itu, saudara, pendeta compong, pendeta goblok, pendeta kentir. Ya kan? Makanya harus dibunuh. Kalau Anda mau perpuluhan harus bunuh, harus lakukan ini. Kalau enggak, Anda perpuluhannya nggak diberkati. Iya kan? Loh, Anda yang melakukan Torah, ya, satu saja nggak dilakukan, yang lain batal, saudara. Paulus berkata ya, satu saja hukum Torah nggak dilakukan, yang lain membatalkan yang lain. Ya, Anda yang melakukan Torah, bukankah dia yang mengatakan, di mana ya? Bukankah dia yang mengatakan jangan juga membunuh? Ada di Yakobus kalau nggak salah ya. Bentar ya. Ada di Yakobus 2 ayat 11 ya. Ya, ini ya. Sebentar, saya kasih warna yang lain ya. Warnanya apa ya? Nih, coklat aja.
Yakobus 2 ayat 11. Mana nih? Lihat ya. Yakobus pun juga berkata ya, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, hukum Torah maksudnya ya, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ya, ini hukum Torah ya, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum Torah itu, tetapi mengabaikan satu saja daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Anda mau perpuluhan ngambil dari Torah, saudara. Lalu Anda tidak membunuh yang berzina, maka salah semua, saudara. Karena Torah berkata bunuhlah homoseksual, bunuhlah yang berzina. Tapi pendetamu kamu pelihara, saudara. Pendetamu berzina, pendetamu pedofil, kamu cuman kasih skor saja. Bunuh dong, harus dibunuh. Harus dibunuh. Ya. Ya, sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, ya, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Jadi walaupun kamu membayar perpuluhan tetapi kamu tidak membunuh orang yang berzina, kamu sedang melanggar Torah, saudara. Karena Imamat 20 tadi sudah perintahkan bunuh, saudara. Mampus dah. Maka pendeta-pendeta yang penganut perpuluhan ini sebenarnya sedang diperintahkan untuk menjadi pembunuh, tetapi takut, sehingga kamu semua masuk neraka, saudara. Anda yang perpuluhan masuk neraka, saudara. Kalau Anda percaya dengan Imamat perpuluhan, ya, pengajaran perpuluhan dari Maleaki dan Imamat, tetapi Anda tidak membunuh homoseksual dan lesbian dan orang-orang yang berzina, Anda masuk neraka, saudara. Tetap nggak diberkati. Itulah sebabnya Anda mau perpuluhan sampai muntah darah, sampai berak darah, nggak akan diberkati karena Anda tidak membunuh yang homoseksual dan yang berzina. Ya, nggak akan diberkati kalian. Ayatnya sudah jelas tertulis, jangan dikarang-karang lagi. Anda harus bunuh. Mampus dah. Ya. Maka berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum. Nah, masalahnya kamu punya hukum Torah, kamu masih melakukan Torah untuk perpuluhan. Mampus dah, ya kan? Mampus dah. Anda semua pendeta-pendeta lupa ya ayatnya di mana? Lihat ini, saudara. Lukas 16 ayat 16. Lihat. Hukum Torah dan kitab para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes Pembaptis. Ini Yohanes Pembaptis ya. Karena Yohanes Pembaptis adalah nabi terakhir di dalam perjanjian lama. Bukan nabi terakhir selamanya, bukan ya. Yohanes Pembaptis adalah nabi terakhir perjanjian lama. Ia memberitakan Yesus akan datang. Saya ulangi ya, seluruh perjanjian lama, tema dari perjanjian lama sebenarnya adalah Mesias, Yesus ya akan datang. Itulah semua perjanjian lama ini kan Torah ya dan kitab para nabi kan. Temanya adalah Mesias, Yesus akan datang. Itulah tema dalam perjanjian lama. Ya. Dan Yohanes Pembaptis adalah nabi terakhir dalam perjanjian lama yang memberitakan bahwa Mesias akan datang. Tema di dalam perjanjian baru adalah Mesias sudah datang. Maka para rasul dan para pemberita Injil termasuk saya, Nabi ke-26, termasuk para nabi di dalam perjanjian baru, banyak para nabi ya. Paulus pun disebut nabi ya.
Walaupun Paulus nggak pernah mengaku dirinya nabi, tapi Paulus dianggap nabi, Silas dianggap nabi, ya, ada Agabus disebut nabi, saudara. Ya, banyak nabi-nabi dalam perjanjian baru, termasuk nabi ke-26. Nabi ke-25 bukan, itu kan jelas sesat, saudara. Nabi ke-25 si Muhammad ini. Nabi ke-26 memberitakan Yesus sudah datang. Lalu apa aplikasinya Yesus akan datang dan Yesus sudah datang? Aplikasinya di mana? Bedanya di mana, saudara? Ya, kita baca tadi Lukas 16 ayat 16 ya. Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan, yaitu Injil kerajaan Allah. Lalu semua orang berebut menggagahinya. Kenapa? Karena tadinya yang bisa masuk kerajaan Allah hanya orang Yahudi yang punya Torah. Kemudian Injil diberitakan, orang non-Yahudi boleh masuk kerajaan Allah. Itulah sebabnya Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan jadikan orang Kristen, bukan ya, tapi menjadi murid Yesus. Mau Islam, mau Buddha, Hindu, Konghucu, Cina, Jawa, Batak, mau Afrika, mau Negro, mau apa, saudara ya, mau bule, ya, mau Cina Lole, semua, mau Huana Gong, semua boleh masuk kerajaan Allah kalau menerima Yesus Kristus. Nggak peduli agamamu apa, saudara. Nggak usah Yahudi, nggak usah disunat. Nah, itu dulu ya. Jadi konsekuensinya adalah hukum Taurat dan kitab para nabi, yaitu perjanjian lama, sudah selesai zamannya Yohanes, expired. Anda tidak perlu lagi melakukan perjanjian lama. Sudah expired, selesai di zaman Yohanes Pembaptis. Makanya perintah bunuh Amalek, bunuh itu homoseksual, bunuh itu yang berzina, sudah nggak ada lagi. Makanya Yesus ketika ada orang perempuan dianggap berzina dibawa kepada Yesus, Yesus adalah di transisi perjanjian lama baru. Dia adalah transisinya, masa peralihannya. Yesus nggak mau hukum dia, nggak mau. Ya, sudah selesai era perjanjian lama. Pergilah. Kenapa? Aku yang akan tanggung dosamu. Yesus yang akan menanggung dosanya si perempuan ini, saudara. Lihat orang kusta, ya kan? Pergi, sembuh kamu. Aku yang menanggung, ya kan? Yesaya 53 berkata, ialah yang menanggung semua dosa pelanggaran kita, saudara. Yesus yang menanggung semua dosa pelanggaran kita. Apakah Muhammad boro-boro menanggung dosanya orang, dosanya sendiri aja nggak ketebus? Lanjut ya, ayat 17. Loh, tapi katanya lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik hukum Torah batal. Ya, kata lebih mudah bukannya tidak bisa. Beda ya, ini lebih mudah. Apakah tidak mungkin? Mungkin, tetapi sulit. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada Torah batal. Tuh kan? Berarti kan tetap harus berpuluhan. Iya, berarti tetap harus bunuh homoseksual. Tapi Yesus berkata lebih mudah, bukannya tidak mungkin. Torah dan hukum Torah dan kitab para nabi bisa dibatalkan, saudara. Tapi langit dan bumi harus lenyap. Waduh, kiamat dong. Iya, makanya lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada Torah batal. Waduh, nggak bisa dong. Bisa. Ada solusinya. Apa solusinya? Yang bikin Torah itu, yang membuat hukum itu harus mati, saudara. Ya, yang membuat hukum, karena Torah adalah sebuah covenant, bukan kontrak ya. Kalau kontrak itu berlakunya selama masih berlaku ya masih jadi. Tapi kalau covenant, kalau salah satu mati ya sudah nggak berlaku lagi. Ya, seorang suami terikat dengan istrinya selama istrinya masih hidup, seorang istri terikat dengan suaminya selama masih hidup. Kalau sudah mati sudah nggak berlaku covenantnya. Ya, maka covenant Torah dan para nabi kan sebuah covenant. Ya, sebuah covenant.
Kalau salah satu mati, yang nggak berlaku lagi. Maka yang bikin hukum itu harus mati. Siapa yang bikin hukum? Yesus, saudara. Maka Allah harus mati. Allah dengan manusia membuat sebuah covenant. Maka yang membuat covenant itu harus mati. Siapa? Allah. Allahnya sudah mati, saudara. Nggak bisa. Bunuh Allah nggak bisa, saudara. Ya makanya Allahnya harus jadi manusia yang fana supaya mati, yaitu Yesus. Ya, Allah harus jadi manusia. Allah harus mati. Mana bisa? Nggak bisa Allah mati. Makanya Allah jadi manusia dalam rupa Yesus yang sangat sempurna. Karena dia adalah Allah sendiri. Supaya langit dan buminya jangan lenyap. Torahnya dibatalkan, tapi langit dan buminya jangan lenyap, saudara. Ya. Makanya akhirnya Paulus mengerti. Oh, jadi coba kita buka dulu ya. Filipi 1 dulu. Ya. Mana? Filipi 2 ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah dan tidak menganggap setara dengan Allah, ya, sebagai milik yang dipertahankan, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib. Dia Allah sendiri, dia equal, dia sama, dia identik dengan Allah. Dialah Allah. Dia kosongkan dirinya jadi manusia. Lalu Allah di surga kosong dong? Enggak, Allah kan maha hadir. Ketika Allah di dalam Yesus, Allah juga tetap ada di surga. Ketika Yesusnya lagi disalib, Allah tetap ada di surga. Kan maha hadir, kecuali Allahnya Islam, cuman ada di Mekah doang. Allah itu maha hadir, ada dimanapun. Ya. Nah, maka kita baru ngerti. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, termasuk imamat tadi. Jadi Anda nggak perlu bayar perpuluhan, Anda jangan bunuh homoseksual. Gila apa? Orang Yahudinya saja sekarang sudah nggak bunuh homoseksual, nggak bunuh orang yang berzina, nggak diraja pakai batu, saudara. Ya, Anda lihat tuh film-film orang-orang Yahudi itu yang kan dibuatnya di Israel, nggak ada. Terus Anda kalau bukan suami istri, terus Anda check in di hotel di Tel Aviv sana, apa Anda dibunuh? Enggak lah. Walaupun Anda mau olah bebek, Anda homo sekalipun, nggak akan dibunuh di Israel, nggak kayak di Arab, goblok, saudara. Nggak kayak di Indonesia, ya. Yang check in bukan suami istri, laki-laki perempuan check in akan dikenai denda hukuman 1 miliar. Goblok. Bodoh, pemerintah tolol. MUI tolol, goblok. Terus kalau homo biar gitu. Kan goblok kan? Laki-laki sama laki-laki boleh, perempuan sama laki-laki nggak boleh. Tolol nih MUI ini. Nggak nyambung. Lalu turis-turis gimana yang di Bali itu? Yang di Jakarta turis-turis kan banyak itu. Yang laki-laki perempuan, bukan muhrimnya satu hotel, satu kamar. Dasar tolol ini ya. Negara Indonesia makin lama makin tolol. Makanya di Israel, Anda kalau bukan suami istri, tidur satu hotel, satu kamar, boleh, saudara. Itu urusanmu dengan dirimu sendiri-sendiri. Nanti kalau ketangkap sama istrinya, ya urusannya dengan sendiri, dengan istrinya. Jangan bawa-bawa negara. Orang selingkuh kok bawa-bawa negara. Ya kan? Termasuk Anda nggak perlu perpuluhan. Jangan mau dibodohin. Kalau Anda mau perpuluhan, Anda bilang, Pak, itu tunjuk pendeta yang berzina tuh. Tuh, Pak, itu berzina, bunuh, Pak. Kalau ada pendeta mau nyuruh perpuluhan, Anda berdiri ya, Pak, itu pada pendeta berzina dibunuh dulu itu, Pak. Gitu ya. Berani nggak, saudara? Kalau saya berani, saudara. Oh, saya pernah ya berdiri ngacung ya sampai pendetanya jengkel sama saya. Lah iya, lawang di gereja nggak dikasih kesempatan tanya-tanya, cuma dicekokin doang, saudara, nggak boleh nanya. Kalau di sini Anda boleh nanya, saudara ya.
ia membatalkan hukum Taurat dan ketentuan di dalamnya, termasuk perpuluhan. Ya, termasuk bunuh tadi. Makanya Anda tidak boleh memerangi orang Amalek, tidak boleh bunuh orang yang bukan Kristen, dibunuh, nggak boleh. Itu ajaran setan, saudara. Karena Yesus sudah membatalkannya. Makanya orang-orang di sini saya ajarin begitu, mereka masih bingung. Itu perang salib bagaimana? Itu sesat. Perang salib itu adalah produk sesat dari gereja yang sudah korup, saudara. Karena gereja waktu itu korup, ya, uskup-uskupnya banyak yang pedofil, punya bini banyak tapi diem-dieman. Gereja waktu itu dalam kegelapan, saudara. Makanya Tuhan izinkan Islam itu merajalela, saudara, untuk menghukum kalian. Nah, sama di Indonesia, kalau kalian biarkan GPDI dan GBI kayak Gilbert itu merajalela, Tuhan akan hukum kalian dengan khilafah, saudara. Tuhan akan hukum Indonesia dengan khilafah kalau kalian modelnya kayak GPDI, kayak GBI. Tuhan akan hukum kalian dengan khilafah. Lihat, kalian memutarbalikan kebenaran. Anies dibilang orang baik, compong kamu pendeta geblek. Pendeta geblek kamu. Ya. Si Gilbert sama Johnny Peol ini kan pendeta geblek, PGPI ini kan pendeta geblek, saudara, PGPI ini. Masa Anies dibilang baik? Tolol gara-gara ngasih duit dibilang baik. Seperti Saul sama Agag tadi, dikasih duit sama Agag, lalu Saulnya kompromi. Ya. Pendeta geblek, saudara. Saya kasih firman Tuhan yang tertulis. Ya, saya bongkar. Anda mau percaya boleh? Enggak juga nggak apa-apa. Saya ada di Eropa, kamu di Indonesia. Kamu yang rugi. Kamu mau tetap bayar per bulan sama gereja? Suka-suka kamu, bukan duit saya. Ya. Sementara jemaatnya bingung bayar token listrik, jemaatnya bingung bayar uang sekolah, pendetanya beli mobil baru. Jemaatnya gonta-ganti rumah. Karena diusir dari kontrakan. Ya, diusir, nggak bisa bayar kontrakan. Pendetanya gonta-ganti mobil. Ya kan? Pendetanya gonta-ganti mobil baru, jemaatnya gonta-ganti rumah. Pendetanya gonta-ganti beli mobil baru, jemaatnya gonta-ganti rumah karena diusir dari kontrakan. Ya karepmu. Udah saya bilang. Ya, sudah saya ingetin, Anda bandel sih. Dan nanti kalian akan dihukum oleh khilafah. Ya, Tuhan akan kirim khilafah untuk menghukum kalian. Jadi apa artinya dengan perangi Amalek itu, saudara? Kita ada di era perjanjian baru. Maka di dalam Efesus, surat yang sama, tulisan yang sama, oleh orang yang sama. Ingat, Paulus ini bukan orang sembarangan, saudara. Dia seorang guru pengajar, rabai Yahudi. Dia punya sertifikat, dia muridnya Gamaliel. Gamaliel ini adalah cucu dari mazhab terbesar, yaitu mazhabnya Hillel, House of Hillel, saudara. Gamaliel ini adalah seorang yang sangat ternama, ya. Bahkan tulisan-tulisannya di dalam Talmud masih diakui, saudara. Dia adalah cucunya Hillel. Hillel itu House of Hillel, ya. Semua anggota Sanhedrin, ya, sebagian besar anggota Sanhedrin adalah lulusan House of Hillel. Dan Paulus adalah anggota Sanhedrin paling muda. Makanya ketika Stefanus dirajam, mereka kasih pakaiannya di bawah kakinya si Saulus. Ya, karena Paulus adalah Sanhedrin, dia punya legalitas untuk menjadi saksi. Dan Paulus bilang, Yesus sudah membatalkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Anda tidak boleh lagi merajam batu orang yang berzina. Anda tidak boleh lagi bunuh orang yang homoseksual. Tapi Paulus bilang nggak boleh ada homoseksual, ya. Paulus anti homoseksual, ya. Pemburit itu apa? Orang yang main bool itu loh, yang dari anus, yang penisnya masuk ke anus itu loh, pemburit. Paulus berkali-kali berkata, ya, pemburit tidak masuk kerajaan surga. Tetapi penghakiman itu bukan punyanya manusia, itu biar Tuhan yang menghakimi. Kita hanya kasih tahu. Maka Paulus dengan hikmat yang sama, kita balik lagi, ya, Efesus 6, saudara. Maka dari itu, saudara, lihat, ya, ini
Karena perjuangan kita, perangnya kita bukan melawan darah dan daging, ya, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap, melawan roh jahat. Kita bukan menghadapi dagingnya Habib Rizik. Yuk bunuh Habib Rizik, yuk kita bakar, yuk Istiqlal kita bom. Itulah sebabnya Anda lihat ketika semua mu'alaf berkata halalkan darahnya Paul, penggal kepalanya Paul, Agustan bilang mau penggal kepalanya saya, walaupun kalau Agustan ketemu saya pasti kencing dia, terkencing-kencing dia ketemu saya, saudara. Jangankan Agustan, Muhammad aja ketemu saya minta mati lagi, saudara. Apalagi cuman Agustan, jajar Agustan ke Belanda, saya tungguin. Tetap buktikan ya, orang Islam siapapun mau ketemu saya tak temuin, saudara. Jangan bilang enggak, oh Pak jangan pakai hikmah, oh saya nggak takut, saudara. Oh Tuhan suruh bilang temuin kok, jangan takut kok. Kenapa saya tidak pernah menghalalkan darahnya Agustan dan Hani Christian, saudara? Oh kalau Anda lihat masa lalu saya bisa, saudara, ngapa-ngapain mereka. Tetapi Tuhan bilang nggak boleh. Dan hati saya memang gak kepengen bunuh mereka, saya pengen mereka bertobat. Seperti Ali Makrus dan Yudi Mulyana, itulah hati saya. Ya, saya sudah membuktikan kepada Anda. Ali Makrus, mualaf, ya kan? Saya injili, saudara. Saya baptis dia. Saya sudah buktikan kepada Anda, Yudi Mulyana, saya injili, saudara. Dan Yudi Mulyana kemudian dibaptis. Ya kan? Itulah hatinya saya kepada mualaf, supaya mereka bertobat. Bukan dihalalkan darahnya, sekalipun mereka sudah menista agama Kristen. Tapi kita injili, karena yang kita perangi apa? Roh-roh jahat. Mereka lagi kerasukan rohnya Muhammad. Mereka lagi kerasukan rohnya Allah. Yang halal darah itu, yang kejam itu, saudara. Ya, mereka kerasukan rohnya Muhammad, ya, yang tukang kawin. Mereka kerasukan rohnya Muhammad yang suka membunuh, haus darah, yang penuh kebencian. Bunuhlah Yahudi dimanapun mereka berada. Balik lagi, ini Nabi tolol, ya. Masa Musa menubuatkan, mengharapkan kedatangannya Muhammad supaya membinasakan umat Israel? Kan goblok si Musa ini. Masa Yesaya menubuatkan kedatangan Muhammad, mengharap-harapkan yang terjanjikan. Salomo, oh yang dicintai Muhammad, yang dicintai, bunuhlah aku. Kan goblok. Ya kan Mahmadim itu kan katanya Kidung Agung 5 ayat 16. Oh itu artinya Mahmadi Muhammad yang dicintai oleh Salomo. Oh Muhammad yang kucintai, lahirlah segera supaya membunuh semua orang Israel. Kan goblok. Goblok, tolol, compong, kentir. Oh ini aja ngeri ya, gubrak. Iya saya kasih ini suara kenabian supaya Anda pinter. Saya runtuhkan kubu-kubu pertahanan otakmu yang sombong itu, saudara. Nggak yang pendeta, nggak yang Islam, saudara. Compong. Yesaya, wah itu Bapak yang kekal Raja Damai itu Muhammad. Mana ada Muhammad Raja Damai, gundulmu peyang. Di mana ada Muhammad ada damai? Aduh, nggak ada. Di mana ada Muhammad, di situ ada pembunuhan, di situ ada kehancuran, di situ ada duka nestapa, saudara. Nah, wong kalian tiap tahun saja merayakan Idul Fitri, itu hari kemenangan pembunuhan, pembantaian 1000 orang Quraisy, saudara. Long tiap tahun saja Anda merayakan pembantaian 1000 orang Quraisy. Oh, dung dang, setiap tahun, saudara. Anda merayakan bersorak-sorai hari kemenangan. Dan suara kenabian ini juga bagi para pendeta, saudara, yang menipu jemaatnya dengan perpuluhan. Anda ngajari jemaatmu masuk neraka. Karena yang Tuhan mau Anda bukan bayar perpuluhan ke gedung gereja. Yang Tuhan mau Anda adalah kasih makan orang miskin. Kalau Anda tidak kasih makan orang miskin, Anda masuk neraka. Anda ngajari jemaatmu masuk neraka. Karena yang Tuhan mau Anda bukan bayar perpuluhan ke gedung gereja. Yang Tuhan mau Anda adalah kasih makan orang miskin.
Kalau Anda tidak kasih makan orang miskin, Anda masuk neraka. Mau sekristen apapun Anda hebatnya, nggak urusan. Anda mau jadi martir pun, kayak Aceh, kayak Saifuddin, nggak urusan. Anda nggak kasih makan orang miskin, masuk neraka kamu. Kan Paulus bilang, 1 Korintus 13, sekalipun aku serahkan tubuhku untuk dibakar, aku tidak punya agape, tidak punya cinta, sia-sia. Ya kan? Anda mau jadi martir pun, ya, sudah dikatakan dengan jelas sekali. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai agape, sedikit pun tidak ada faedahnya. Anda harus punya agape, saudara. Makanya ada Matius ini ya, Matius 25. Ya, mulai dari ya, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Hati-hati, saudara. Ayat 46, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, masuk neraka kamu. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Masuk neraka kamu, saudara, kalau Anda tidak berdiakonia. Bukan nggak perpuluhan, nggak ada ancaman masuk neraka kalau Anda nggak perpuluhan. Anda akan masuk neraka kalau Anda nggak berdiakonia.